Bali, tapi kebetulan lokasinya cukup jauh, jadi saya memantau dari Tabanan. Oke, ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar tentang pendidikan kesetaraan ya. Nah, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu dengan dua bintang tamu kita, C. Yang pertama adalah Bu Sani Darman. Beliau merupakan founder dan praktisi dari komunitas homeschooling yang pewaris bangsa di Bandung yang sudah berdiri dari tahun 2010. Betul ya, Bu ya? Betul. Oke. Nah, ya sejarahnya tuh sebenarnya dimulai dari beberapa keluarga yang memang menginginkan adanya alternatif pendidikan lain dari sekolah formal yang ada ya Bu ya. Nah, dan pihak homeschooling pewaris bangsa itu sebagai pihak yang menyediakan legalitas dapodik ya Bu ya. Untuk semua siswa yang berada di bawah PKBM pewaris bangsa. Betul ya Bu ya? Oke, siap. Dan satu lagi adalah Ibu Evelyn Remert. Mungkin teman-teman sudah familiar. Nah, beliau adalah founder dari Great People Education, institusi yang bergerak di bidang kursus pelatihan bahasa Jerman di Denpasar dari tahun 2010 ya Bu ya. Oke, dan saat ini juga beliau sedang merintis komunitas homeschooling di Bali. Oke, dan saya sendiri, nama saya adalah Naftalia Sastra, tapi teman-teman bisa panggil saya Nana. Dan saat ini posisi saya adalah sebagai salah satu tutor pengajar di komunitas homeschooling pewaris bangsa juga. Oke, jadi untuk waktu dan tempat, boleh saya persilahkan kira-kira dari Bu Evelyn dulu atau Bu Sani dulu yang ingin melanjutkan mungkin? Oke, terima kasih Miss Nana. Terima kasih juga untuk Bu Sani yang sudah berkenan memberikan waktunya buat kita semua di sini ya. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir. Ya. Dari payahnya tidak sia-sia, tadi katanya sempat jauh sebenarnya. Ya. Ya, tidak kebetulan hari ini kita ada kesempatan untuk mendengarkan sosialisasi pendidikan homeschooling dan pendidikan kesetaraan. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Sani. Kita bersyukur karena ini ada kesempatan kita bisa maju dan berkembang dengan apa yang fasilitas yang ada yang Tuhan berikan lewat pemerintah, lewat komunitas. Jadi saya mendorong supaya kesempatan yang ada itu bisa digunakan. Nanti kita akan dengarkan gimana caranya dan bagaimana teknisnya dan juga supaya kita semua juga boleh bukan cuma sekedar punya ijazah, tapi kita juga bisa masuk dalam itu yang terutama ya lewat ini. Itu aja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih Bu Sani untuk waktunya. Saya kembalikan lagi ke Nana. Masih di mute, Miss? Ya, masih di mute, Miss Nana. Oke, sorry. Ya, terima kasih banyak Bu Evelyn untuk penjelasannya. Sekarang kita akan mendengarkan keterangan seputar homeschooling dan pendidikan kesetaraan dari Bu Sani Darman. Oke, salam kenal. Terima kasih Miss Nana, terima kasih Miss Evelyn untuk kesempatan ini. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Miss Nana, nama saya Sani. Orang tua saya famnya Darman, jadi saya singkat aja namanya jadi Sani Darman. Saya ibu dari 5 orang anak. 3 anak saya homeschooling. Sekarang sudah lulus paket C. Dari 3 itu 2 sudah lulus kuliah, mereka terima di perguruan tinggi negeri. Dua-duanya sudah lulus cum laude, nggak nyombong ya, cum laude. Terus satu lagi ke Kanada, baru kemarin berangkat, dia diterima di Kanada, dia melanjutkan di Kanada. Ya, dari mereka lah saya mendapat apa ya
mendapat inspirasi ya untuk membuat satu komunitas, satu lembaga non formal. Sebelumnya saya mau share dulu ya di sini. Judul yang saya berikan itu Belajar Tanpa Batas. Mau seperti apa? Nanti kita lanjut. Biasa pandangan umum yang ada itu kalau mau pintar itu harus sekolah. Kalau tidak sekolah, tidak belajar. Kalau mau berhasil, harus sekolah. Kalau misalnya kita nggak sekolah, mau bodoh gitu ya. Kalau nggak sekolah, berarti nggak bisa jadi pintar. Nah, itu pandangan umum yang biasanya ada di kita semua di masyarakat. Tapi apakah belajar itu hanya di sekolah? Nah, kalau kita lihat nih ada beberapa contoh. Kalau semua mungkin tahu Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar. Ini ada fotonya masih kecil, mungkin apa ya udah dekil gitu ya, kecil. Jadi di usia itu dia sebenarnya dikeluarkan dari sekolah. Dia disuruh pulang gitu. Dia nggak ngerti, masih kecil, dia nggak ngerti. Dia diberikan surat, suruh diberikan kepada ibunya. Sekolahnya bilang kamu pulang aja. Nah, kemudian akhirnya dia, singkat cerita, dia tidak ke sekolah itu lagi, tapi dia dididik oleh ibunya. Ketika dia udah dewasa dan dia sudah berhasil, dia sudah menemukan ada penemuan yang sangat berarti untuk dunia. Dia katakan seperti ini, saya Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang bodoh, yang karena seorang ibu yang luar biasa mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya. Jadi yang kita lihat di sini ada kacamata berbeda dari ibunya memandang seorang anak. Gitu. Nah, kacamata inilah cara pandang inilah yang membuat dia berhasil. Nah, seringkali cara pandang ini cara pandang ini bisa membuat seorang berhasil, cara pandang juga bisa membuat orang tidak berhasil. Nah, salah satu contoh lagi, mungkin semua tahu ya, Ibu Susi Pujiastuti, seorang mantan Menteri Kelautan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 yang juga seorang pengusaha, dia punya pesawat dan banyak perusahaan yang dia pegang. Kita tahu semua dia hanya sekolah sampai SMA kelas 2, kemudian dia keluar. Terus dia bilang, saya sebenarnya tidak ada masalah ya di sekolah itu. Sistem sekolah ya nggak masalah, cuman dia bilang saya akan bisa bergerak lebih baik bila saya tidak terkungkung oleh waktu saya sekolah. Jadi dia merasa bahwa dia bisa mengeksplor dirinya ketika dia tidak dikungkung oleh waktu sekolahnya. Nah, ini cerita Susi dari dia berhenti sekolah hingga akhirnya dapat gelar doktor. Karena hasil karya dia gitu, bukan dari hasil ijazah dia, tapi karena hasil karya dia sehingga dia mendapat gelar doktor. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Kok berani gitu ya? Thomas Alva Edison, mungkin ibunya, kenapa dia berani gitu? Kok anaknya nggak sekolah? Pasti kan orang bertanya, lo kok nggak sekolah, ada masalah apa? Kalau kita di sini, kalau nggak sekolah pasti ditanya gitu, ada apa? Nah, ibunya Thomas Alva Edison yang memutuskan bahwa udah tidak apa-apa, kamu tidak sekolah karena sekolah tidak bisa mendidik, tidak bisa menangani kamu, tapi aku akan menangani kamu menjadi seorang yang katanya dia di zamannya ya, menjadi seorang yang inspirasi di zamannya. Nah, si ibunya ini menyadari bahwa orang tualah sebagai pendidik utama dan pertama. Nah, di semua ajaran agama dikatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab guru.
Tapi seringkali orang tua yang nggak percaya diri, oh mungkin saya nggak bisa, saya nggak sabaran gitu. Ya jadi yang harus pendidikan tuh harus sekolah gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat semua ajaran agama yang mendidik itu ya harusnya orang tua ya. Nah itu salah satu yang motivasi ibu dari Thomas Alva Edison ini, oke, tanggung jawab pendidikan ya di saya akan membuat kamu menjadi bagaimana Tuhan menciptakan kamu, jadi sesuatu yang berarti, sesuatu yang mengembangkan potensi kamu. Nah kemudian kenapa juga mereka bisa berkembang ya? Nah kacamata inilah, cara pandang ini yang membuat berbeda gitu, bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang unik. Jadi nggak ada, "Oh saya lebih bodoh," enggak gitu, nggak ada yang salah gitu. Ada yang kemarin juga ada yang datang ke saya, anaknya, apa kecerdasan itu di bawah rata-rata. Sebenarnya tidak ada yang salah, Tuhan tidak pernah salah menciptakan. Kita aja manusia yang pakai kacamata itu untuk lihat, "Oh kamu bodoh ya, kamu di bawah, kamu nggak bisa, kamu kamu, di bawah yang lain," gitu. Tapi bagi Tuhan semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang unik, spesial, nggak ada satupun yang sama. Hanya manusia yang membuat standar sehingga, oh ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang mungkin, kebutuhan khusus, ada yang, cerdas istimewa, ada yang, eee, tidak bisa apa ya, mungkin ranking gitu ya, tidak bisa berhasil. Nah itu semua kacamata cara pandang manusia, tapi bagi Tuhan nggak ada yang salah gitu. Walaupun dia mungkin ada yang, anak kebutuhan khusus atau ada yang IQ-nya di bawah, bagi Tuhan nggak salah gitu, Tuhan nggak salah, salah gitu ya, dia salah menciptakan otaknya gitu, padahal enggak, tapi Tuhan, membuat semua ciptaan Tuhan, unik dan spesial. Nah kemudian berikutnya kenapa mereka bisa berhasil ya, karena manusia pada dasarnya adalah manusia pembelajar. Nah ini juga yang sering kacamata inilah, cara pandang ini juga yang salah. Kalau nggak bisa tuh kamu belajar sendiri, nggak bisa, harus sekolah. Nah, pada dasarnya sebenarnya manusia itu suka belajar. Kalau kita lihat anak kecil ya, punya, anak kecil, punya masih bayi 1 tahun, 2 tahun, pasti dia akan bertanya, "Ini apa? Ini apa? Ini bagaimana? Ini apa? Kenapa ini?" Jadi pada dasarnya secara naluri, secara alamiah, seorang manusia itu suka belajar. "Ini kenapa ya seperti ini? Ini apa namanya ya?" Gitu. Tapi kenapa jadi manusia dibilang, "Oh dia nggak bisa belajar, dia nggak mau belajar." Gitu, sehingga jadi nah itu ada kacamata cara pandang yang berbeda, belajarnya gitu. Belajar itu, bagi umumnya masyarakat belajar itu masuk ke sekolah, duduk di kelas, kerjain tugas, dengerin guru, kerjain ujian, nah itu belajar. Nah, padahal sebenarnya belajar itu apa sih? Belajar itu sesuatu yang memberi pembaharuan dalam akal budi, dalam pengetahuan, dalam sikap. Nah, sesuatu yang baru itu jadi sempat saya juga bilang, ke, mmm, anak-anak gitu, "Apakah kamu ke sekolah belajar?" Biasanya kan semua bilang, "Oh sekolah itu ya untuk belajar." Coba saya nanya gitu, "Kamu sekolah dapetin apa enggak? Kamu buat apa sekolah?" "Ya saya mau ketemu teman." "Apa yang kamu dapetin?" "Iya tadi itu, kita asik loh, ngobrol sama teman, kita asik loh, bikin kegiatan ini," gitu. "Terus ada sesuatu yang baru nggak?" "Apa ya? Kamu belajar apa ya? Apa ya?" Gitu. Nah jadi belum tentu seorang duduk di kelas terus dia belajar. Jadi kalau saya bilang, kalau tandanya belajar tuh gini, "Oh gitu, nah itu tuh belajar," gitu. Jadi, "Oh gitu ada guru menerangkan, oh gitu." Tapi seringkali duduk seperti duduk di kelas udah supaya tenang aja lah, supaya tenang, udah, orang tua tenang, "Oh ya udah ke sekolah, anak saya udah belajar." Belum tentu dia duduk di kelas dia belajar. Tapi bisa aja seorang anak tidak di sekolah, dia jalan-jalan, dia main, tapi dia belajar. Gitu, dia melihat, "Oh kayak gitu ya." Oh dia ngamatin, mungkin ada orang bawa, eee, bulldozer atau bawa alat berat. Oh kayak gini ya cara cara kerjanya. Nah itu dia belajar.
Oke. Kemudian, nah, pengakuan bahwa seorang belajar itu tidak hanya di sekolah, tidak harus di sekolah belajar, itu diakui oleh dunia. Itu dikenal dengan a lifelong learning. Jadi di dunia menyadari bahwa belajar itu tidak harus di sekolah, bahwa tapi seluruh kehidupan kita adalah belajar. Nah, ini kalau istilah dunia, istilah pendidikan internasional, mereka mengakui itu dengan mengatakan bahwa lifelong learning. Kalau di Indonesia biasanya dikenal dengan belajar sepanjang hayat. Nah, kalau saya hari ini bilang katanya belajar tanpa batas ya. Belajar bisa di mana aja, kapan saja, dengan siapa saja, kita bisa belajar tanpa batas. Tidak harus dikungkung dengan 4 dinding gitu. Nah, di Indonesia apakah diakui? Diakui gitu. Di Indonesia dalam sistem pendidikan nasional juga diakui belajar itu tidak harus di sekolah, tapi ada pendidikan formal memang di sekolah. Itu memang sudah yang selama ini kita tahu ya belajar itu di sekolah, kalau mau belajar sekolah gitu. Tapi sebenarnya dalam sistem pendidikan nasional kita mengenal juga pendidikan non formal. Kalau kita belajar jahit, nah di sini belajar gambar, belajar komputer, kursus-kursus seperti Bu Evelyn kursus bahasa Jerman. Nah, itu pendidikan non formal, itu juga belajar. Mungkin belajarnya tidak harus di gedung sekolah, tapi mungkin belajarnya mungkin kursusnya di satu ruangan atau di satu bagian dari rumah atau di garasi, ada juga yang di musola atau ada di gereja. Itu bebas-bebas aja, itu juga belajar, tidak harus di gedung sekolah. Nah, itulah pendidikan non formal yang tidak harus selalu berjenjang dan terstruktur. Bisa berjenjang, bisa berstruktur bisa, tapi tidak harus selalu seperti pendidikan formal yang selalu berjenjang dan terstruktur. Kemudian dalam sistem pendidikan nasional dikenal juga pendidikan informal. Kadang-kadang kita nggak ngerasa ternyata belajarnya kok saya nggak pernah belajar kok bisa ya. Nah, nggak ada yang ngajarin. Nah, kadang orang tua juga sambil ngobrol, sambil bercanda, ternyata membagikan nilai-nilai kepada anak-anakku. Jadi dia belajar juga ya tanpa sadar. Mungkin orang tua dari kecil ya ngajarin makan, ngajarin kalau masih kecil buang air seperti apa, ngajarin duduk, mengajarin sopan santun. Itu kan kadang nggak ada kurikulum jelas ya, nggak duduk diem di sekolah, enggak, tapi sambil berjalan dalam kehidupan di rumah, ternyata ada pendidikan juga di rumah. Nah, jadi itulah sistem pendidikan, jadi belajar itu tidak harus di sekolah formal, ada di non formal, juga ada kita bisa belajar sesuatu yang informal, mungkin dari teman, mungkin dari keluarga, mungkin ke rumah kakek neneknya, lalu diajarin masak, ternyata dia dapat juga pembelajaran informal. Nah, kemudian salah satu wadah sebenarnya kalau di dunia internasional itu community education community education community. Jadi masyarakat itu peduli gitu, ingin ngajarin nih, mau bikin pendidikan buat masyarakat juga. Nah, community education ya, kalau di luar namanya community education. Di satu daerah saya yang pernah lihat tuh di Jepang gitu. Jadi mereka bikin kursus-kursus untuk yang tua-tua. Mereka ada kegiatan belajar nari, joget-joget gitu ya. Udah tua-tua mereka ikut. Oh ada kegiatan ini belajar gambar. Ada juga anak kecil. Jadi suatu pembelajaran, suatu kegiatan belajar yang disenangkan oleh masyarakat. Saya pengen ngajarin gambar. Saya punya kemampuan untuk nari. Saya mau ngajarin nari. Yuk silakan masyarakat yang mau silakan. Atau saya bisa kayak Bu Evelyn bisa bahasa Jerman. Yuk siapa yang mau, masyarakat yang mau. Nah itu bisa diwadahi kalau di Indonesia.
namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang sebenarnya itu community education, suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan non formal. Nah, kalau pendidikan kesetaraan itu apa? Nah, ketika kita melakukan pendidikan non formal, lalu mau disetarakan, belajarnya kan tidak terstruktur, belajarnya kadang tidak jelas gitu ya. Apa waktunya, tapi ingin disetarakan, sama enggak? Nah, kita kan mengakui bahwa belajar tidak harus di sekolah, tapi mau dong belajar saya diakui benar nggak nih saya belajar. Nah, karena itu pemerintah memberikan namanya pendidikan kesetaraan, kita mengenal pendidikan kesetaraan. Apakah pendidikan kesetaraan adalah pengganti pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan non formal. Kalau saya belajarnya non formal, tapi saya mau disetarakan dengan SD, SMP, SMA, bisa nggak? Bisa. Itu karena itu disebut pendidikan kesetaraan. Jadi setara, hasilnya itu setara, walaupun cara belajarnya, metode pembelajarannya, mungkin tempatnya, itu tidak harus di sekolah, tapi hasilnya ingin disamakan dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, ada juga yang mengenal homeschooling. Nah, kalau homeschooling seperti apa? Memang homeschooling, kenapa muncul homeschooling? Karena kacamata si keluarga itu bilang, belajar itu tidak harus di sekolah. Belajar itu bisa di mana aja, kapan saja. Nah, kemudian si pandangan orang tua, loh kan pendidik utama itu kan orang tua yang paling ngerti anaknya, orang tua yang tahu anaknya itu metodenya seperti apa, dan orang tua juga menyadari yang diberikan tanggung jawab mendidik itu oleh Tuhan itu siapa? Orang tua, bukan sekolah. Jadi kalau anak gagal siapa yang salin? Orang tua, bukan sekolah gitu. Jadi kalau sekolah, kalau orang tua menyalahkan sekolah karena anaknya tidak dididik dengan baik, itu salah gitu ya. Harusnya malu gitu. Harusnya yang salah orang tua. Jadi kalau pendidikan gagal, orang tua gitu. Karena orang tua yang memang diberikan tanggung jawab pendidikan oleh Tuhan. Nah, itulah juga munculnya istilah homeschooling dari orang tua yang menyadari, kok anak saya gini ya sekolah ya, mau nyalain sekolah, memang sekolah kan hanya saya titipin anak, padahal tanggung jawab siapa? Orang tua. Ya udah, saya didik sendirilah anak saya. Nah, dengan pengertian itu, orang tua menyadari bahwa mereka adalah pendidik utama dan mereka menyadari bahwa anak saya unik, saya nggak bisa. Di sekolah kan sama ratakan. Semua kalau misalnya kayak pabrik gitu ya, keluarnya sama semua. Anak saya beda, nggak bisa ini seperti itu. Jadi saya mau anak saya tahu anak saya seperti ini, ya biarlah dia menjadi unik, anak saya spesial, ciptaan Tuhan spesial. Saya mau dia menjadi apa yang Tuhan inginkan, ya mungkin beda dengan anak yang lain. Dan yang ketiga juga satu kacamata, satu pandangan dari si orang tua yang bilang, ternyata anak bisa belajar sendiri kok, anak nggak harus di sekolah diajarin begini gitu. Ternyata apalagi dengan era teknologi, mereka apa aja bisa belajar. Jadi dari apa yang ada di sekitarnya mereka bisa belajar. Kok bisa ya dia ya? Kok bisa ngerjain bisa pegang laptop, nggak ada yang ngajarin. Kok dia bisa ya? Kok dia bisa main gitar sendiri? Kok nggak ada yang ngajar dia bisa ya? Nah, itu sesuatu yang akhirnya orang tua bilang, ternyata anak-anak itu sebenarnya seorang pembelajar mandiri. Mereka tuh senang belajar. Nah, itu yang akhirnya istilah homeschooling itu muncul ketika beberapa orang tua yang memutuskan, udah saya nggak sekolahin, saya mau ngajarin aja dia di rumah gitu. Walaupun tidak harus di rumah banget, nggak boleh keluar, tapi basisnya ada rumah, basisnya adalah keluarga. Jadi keluarga mengambil tanggung jawab pendidikan untuk anaknya. Nah, jadi di latar belakang saya juga kan never stop learning gitu. Not all classroom have 4 walls. Jadi nggak semua ruangan kelas itu punya 4 dinding gitu. Jadi sekolah boleh berhenti, tapi belajar jangan berhenti. Nah, sebelum di akhirnya saya pengen bagikan juga satu video ya dari salah satu
siswa kami mungkin sebagai bayang bagaimana ya video ini menang ya, video ini dilombakan dan akhirnya mendapat juara di dalam pendidikan kesetaraan. Jadi pendidikan kesetaraan membuat lomba anak-anak yang belajar di kesetaraan. Nah, siswa kami ini mendapat juara. Nah, kita mau tonton dulu ya sebelum akhirnya saya serahkan kepada Miss Nana. Bentar ya, saya hentikan dulu di sini. Boleh Bu, mau nonton dulu juga nggak apa-apa. Biar teman-teman ada, ya? Biar teman-teman ada gambaran soalnya. Iya, iya. Kita bisa cari apapun di mesin pencarian. Mesin ini memang pintar dan bisa menyuguhkan apapun. Tapi setelah saya mencari gambar diri saya yang sebenarnya, saya tidak mendapatkannya. Yang saya dapatkan, saya hanya mencetak diri orang lain untuk diri saya sendiri. Saya merasa apa yang ada di luar sana tidak berbentuk jadi diri saya. Saya Jeremy Bright, panggil saja JB, saya sekolah homeschooling di Polres Bangsa Bandung. Sekarang saya berada di kelas 10 jenjang paket C. Mulai mengikuti program kesetaraan atau homeschooling di Polres Bangsa Bandung sejak 2 tahun yang lalu ketika masih jenjang paket B. Awalnya saya bingung dengan cara baru ini. Tidak seperti sekolah biasa, tetapi saya bersyukur karena keluarga saya yang selalu mendukung saya dan mengajarkan saya dengan cara yang sangat luar biasa. Saya seperti tersadarkan bahwa pencarian selama ini bukan dari luar. Hari demi hari saya merasa ketakutan saya tentang masa depan semakin memudar dan hilang. Saya mulai merasa singa yang selama ini tertidur di dalam diri saya sudah berdiri tegak dan membuka matanya lebar-lebar dan seperti Raja Wali yang siap untuk terbang tinggi. Hari demi hari, kemampuan saya semakin bertambah dan bahkan sejak 1 tahun yang lalu, saya sudah mampu membuat karya-karya untuk perusahaan-perusahaan. Dan sekarang, saya juga sedang memulai pengalaman baru dengan mengajar siswa-siswa lain dari jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Keluar nih Magic Battles, kalian pencet. Kalau udah Ctrl CD, sekarang kalian tinggal delete. Dari rumah saya bisa melakukan banyak hal. Dari rumah saya bisa menciptakan banyak hal. Dan dari rumahlah saya menemukan gambar diri saya yang sebenarnya. Tepuk tangan dong teman-teman. Keren banget. Oke, ya. Mau kita mulai sesi tanya jawab dulu atau saya ada mau mengajukan pertanyaan sih sama Bu Sani sebagai moderator. Oke, nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, silakan. Ya, ini kan pasti teman-teman kalau yang di Bali kan awalnya dari sekolah formal. Nah, sekarang Bu Sani kan memang mengkhususkan diri untuk bergerak di bidang pendidikan informal, PKBM ya Bu ya. Kira-kira apakah ada kendala nggak Bu untuk awal-awal memulai
program homeschooling ini gitu. Karena kan setahu saya memang untuk anak-anak yang homeschooling tuh mulai marak itu kan setelah pandemi ya. Kalau sebelumnya itu orang tuh masih punya banyak salah kaprah tentang konsep homeschooling gitu. Jadi buat mereka tuh kalau kita homeschooling, wah anak tuh jadi tidak bisa bersosialisasi karena kan selalu di rumah gitu. Pemikiran umumnya kan kayak gitu. Terus yang saya tangkap lagi dari beberapa pandangan di luar itu kalau sekolah homeschooling itu sebenarnya khusus buat anak-anak yang berkebutuhan khusus, untuk anak-anak yang bermasalah gitu. Sebenarnya seperti itu atau bagaimana Bu? Kendalanya apa nih gitu? Sejauh ini waktu awal-awal sampai sekarang Ibu udah menjalani gitu. Oke, terima kasih Miss Nana. Nah, yang utama itu memang cara pandang ya. Cara pandang ya. Tadi saya bagikan itu. Belajar itu harus di sekolah. Kadang orang sekolah juga belum tuh belajar kok gitu. Nah, ternyata anak-anak tuh bisa belajar dan mereka seorang yang kita amazing gitu ya. Oh, kamu kok bisa belajar? Mereka ada seorang pembelajar mandiri. Ya itu tiga poin itu sebenarnya. Yang kadang-kadang ya itu sesuatu yang berbeda gitu. Ada yang mengatakan ya homeschooling itu sekolah pindah ke rumah. Tapi sebenarnya bukan tempatnya ya, tapi ada konsep yang berbeda untuk homeschooling itu. Jadi ya memang yang pertama ya itu ya. Jadi sebenarnya kendalanya tadi Miss Nana bilang apa? Karena susah nyambungnya itu kayak gitu. Terus nanti ujiannya gimana? Memang ujian sih biasa ya. Kami memfasilitasi gitu. Jadi sebenarnya yang masalah utama itu adalah konsepnya, karena anggapnya adalah sekolah pindah ke rumah. Sehingga seringkali anak-anak itu dipaksakan jam berapa sampai jam berapa, mereka tuh harus seperti sekolah, tempatnya aja pindah ke rumah. Gitu. Padahal mereka tidak dieksplor menjadi seperti video tadi ya. Nah, dia sebenarnya homeschooling adalah menjadi bagaimana dia menjadi dirinya sendiri. Itu sih sebenarnya ya konsepnya. Nah, kita ada 3 prinsip itu ya. 3 prinsip itulah yang berbeda bahwa orang tua paling ngerti anak, orang tua yang bertanggung jawab, bukan sekolah. Nah, yang kedua, anak kita itu unik, jangan disamain gitu. Nah, kalau misalnya begitu disamain, bandingkan, aduh kita udah pasti, aduh anak saya kok kayak gini ya, anak saya kok kayak gini gitu. Tapi nikmatilah mereka dengan apa yang keunikan mereka. Nah, yang ketiga kayak gitu, nggak mungkin tuh kalau di rumah belajar nggak mungkin, anak itu males main aja. Loh, belum tentu ya konsep belajarnya itu apa gitu. Ketika dia main, dia belajar apa. Nah, itu yang seringkali konsep itu yang menjadi kendala, dan ketika pandemi semua belajar di rumah, itu gagal. Bukan gagal sih, banyak yang anak guru frustasi, anak juga frustasi, belajar dari rumah, nggak mengerjakan tugas. Kenapa? Karena bukan konsep itu bukan homeschooling, itu hanya sekolah pindah ke rumah. Nah, sebenarnya konsepnya di non formal ya, seperti saya tadi bagikan ya, di kesetaraan, di lifelong learning, di non formal, di homeschooling, itu punya suatu konsep bahwa kita belajar dari apa yang ada di sekitar kita. Kita adalah manusia pembelajar. Kita mau gali bahwa kita ini seorang manusia pembelajar yang mengejar apa sebenarnya yang Tuhan taruhkan di kita. Jadi setiap anak kan orang itu kan adalah unik gitu. Bagaimana kita mengejar potensi, mengembangkan potensi yang Tuhan berikan. Jadi itu sih Miss. Jadi memang bagi saya kendalanya itu cara berpikir sih. Gitu. Itu kadang tidak paham, baik dari orang tua tidak paham, masyarakat tidak paham, pemerintah tidak paham. Nggak mungkin tuh, masa belajar di rumah nggak sekolah, nggak mungkin tuh, pasti nggak belajar. Nah itu seringkali, nah konsep itu yang setiap kali itu menjadi kendala di situ. Belum kedengeran nih suaranya. Sorry, ini anak-anak lagi main ke rumah saya, minta mereka agak sedikit slow dulu. Oh Okay. iya. Bentar. Oke, udah. Ya, sekarang aku mau buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang udah lagi ada onsite ya, lagi berada di lokasi.
Kira-kira setelah penjelasan yang Bu Sani berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan seputar pendidikan kesetaraan atau homeschooling? Boleh. Silakan. Oh ya, saya belum kenalan juga ya. Yang keras boleh? Kurang jelas. Apa boleh di chat box nggak ya? Jadi biar. Mungkin Bu Evelyn ada tempat ya, mungkin yang bisa menyampaikan supaya jelas. Ada pertanyaannya apa? Sekolahnya di rumah, jadi maksudnya tuh kayak pakai video call gitu atau gimana, atau datang ke tempat atau gimana gitu. Oke, sekolahnya di rumah. Oke, mungkin langsung aja ya, Miss. Saya langsung supaya nggak terlupa gitu. Jadi sebenarnya metodenya itu, cara belajarnya itu kita sesuaikan dengan anaknya gitu. Nyamannya gimana? Nah, sekali lagi kita nggak menyamakan satu anak dengan yang anak yang lain. Dia nyamannya gimana? Nah, itu bisa dibicarakan. Nah, memang misalnya lembaga ya yang mewadahi, komunitas yang mewadahi, atau kita kasih nama sekarang dikenal PKBM yang mewadahi, itu hanya memfasilitasi mau belajarnya nyamannya seperti apa, mau pakai video call, mau hanya dari video-video, atau mau butuh ada pendampingan dari tutor. Nah, kemudian kita harus memikirkan tiap anak kebutuhannya apa. Jadi pendidikan yang bagaimana mereka belajar dengan suasana kondusif gitu. Oh iya. Kita pikirkan tiap anak mungkin beda gitu. Iya. Jadi intinya sesuai kebutuhan. Bagaimana kebutuhan anak itu kita cari. Oh, dia nggak nyaman video call. Ya nyamannya bagaimana gitu. Ada ya anak yang saya pengen belajar sendiri. Saya nggak mau ada guru. Saya nggak mau ada jadwal. Saya pengen ngatur sendiri. Itu banyak di siswa di kami. Dan mereka itu berhasil semua. Mereka tuh justru lebih lebih mandiri. Mereka tahu dirinya ketika mereka dipercaya, dan mereka banyak yang masuk ke ITB. Kalau di ITB kan perguruan tinggi yang top lah ya di Bandung gitu. Nah, justru mereka masuk ke sana gitu. Mereka yang saya pengen ngatur sendiri belajarnya. Saya nggak mau ada tutor. Kalau saya butuh tutor baru saya cari sendiri. Kalau saya butuh ini saya ngatur sendiri. Jadi dia mau ngatur sendiri belajarnya. Nah, itu justru lebih banyak yang saya lihat, lebih banyak yang berhasil. Iya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin dari siapa lagi? Kak Leonardo ya? Benar ya? Ya, betul. Oh, pertanyaan? Ya, mungkin ini ada, tapi belum tahu bagaimana mengutarakannya ya. Jadi ini ada dua, Ellen, usia berapa Ellen? 16 sama Leo. Usia berapa sekarang? Jalan 19. Nah, Ellen ini dulu sempat sampai kelas berapa Ellen? SMK kelas 1, terus berhenti ya, karena salah ini. Biaya. Kalau Leo sampai waktu itu sempat sekolah sampai SD kelas 5. Jadi ijazah SD belum ada ya. Waktu itu kenapa berhentinya? Oh, aslinya di mana kamu? Toraja. Terus waktu kelas 6 itu kamu kemana? Kelas 5 naik kelas 6 kamu pindah ke Bali. Oh, nggak sama orang tua. Oh, terus ngapain, kerja atau apa? Oh, kelas 6 SD udah kerja. Kerja apa? Oh, gitu.
kalau di situ kerja nggak ditanyain ijazah soalnya ya. Sekarang kenapa kamu mau lanjut? Kenapa sekarang kamu mau lanjut lagi sekolah? Pengen dapat pekerjaan yang lebih bagus. Kalau Ellen, buat apa ijazah? Buat kerja. Kedengeran ya Bu Sani ya? Kedengeran. Iya, jadi mereka memang putus sekolah. Kalau Leo udah dari SD ya, SD kelas 5, sekarang usia 19. Kalau Ellen waktu usia berapa kamu tuh, Mas? Sekarang 16. Waktu itu berarti berapa tahun lalu? Oh, setahun lalu. Oh, baru setahun lalu karena masalah ekonomi gitu ya. Tadinya di Surabaya, sekarang di Bali. Kalau Leo tadinya di Toraja, tapi sejak kelas 6 itu ikut siapa kamu ke Bali? Oh, kakak. Jadi ikut kakak ke sini terus di sini kerja bantu jualan roti bakar ya. Sekarang udah enggak? Oh, ikut orang sekarang sama kakak. Sama di warung juga. Oh iya. Jadi katanya Leo tertarik waktu saya umumkan di gereja tertarik ya. Karena dia pengen sekolah lagi, pengen dapet ijazah karena kalau kerja itu suka ditanya ijazah katanya gitu. Sama Ellen juga begitu. Gitu. Kondisinya gitu. Jadi makanya tadi dia tanya kalau homeschool apa ini segala macam. Tapi udah dijawab ya. Jadi yang penting yang utama bukan masalahnya kalau belajarnya bisa bagaimana aja tergantung. Tapi yang penting konsepnya dulu kita belajar itu untuk kira-kira gitu. Nah mungkin pertanyaan mereka adalah karena mereka pingin bisa nanti mengikuti ujian kesetaraan itu mungkin itu ya jadinya yang harus terus prosesnya bagaimana gitu itu kan pertanyaannya mungkin ya kira-kira gitu pesan. Oke. Ya, oke semangat melanjutkan ya gitu. Ya memang betul kata Bu Evelyn. Yang penting ada saya mau belajar. Cara belajarnya bagaimana masing-masing harus menentukan. Nah, untuk ujian itu ada standarnya dari pemerintah. Nah, standarnya nanti bisa dikasih ya materinya. Apa sih standarnya harus dipelajari apa gitu. Mungkin selama ini sudah belajar. Saya percaya ketika kerja tadi adalah yang dipelajari. Mungkin jual tadi roti bakar, pasti ada matematikanya di sana, ada sosiologinya di sana, gitu ya. Jadi pasti ada yang sudah dipelajari. Jadi kita meyakini bahwa belajar tidak harus sekolah. Waktu sehari-hari juga pasti belajar. Tapi ada beberapa mungkin yang harus disamain ya, disetarakan. Mungkin ada beberapa yang, aduh saya belum dipelajari, nah itu disetarakan. Nah itu harus tahu apa yang menjadi kompetensi dasar ya, kompetensi dari pemerintah tuh standarnya harus apa sih untuk lulus paket A tuh apa yang harus diketahui. Nah itu harus diketahui di mana, bagaimana mempelajarinya. Nah itu soal belajarnya. Terus soal administrasi. Nah soal administrasi yang pemerintah jaga itu adalah jangan sampai pendidikan kesetaraan itu direndahkan dengan seperti jual beli ijazah. Nah itu pemerintah paling marah banget gitu ya. Ini pendidikan nih bukan ijazah. Ada pengen ijazah, udahlah saya nggak usah belajar, nggak usah ini tinggal bayar aja orang lain suruh ikut ujian. Nah itu sebenarnya pemerintah paling nggak mau banget. Nah bagaimana? Jadi harus ada proses belajar. Proses belajarnya kalau misalnya semua ya dari SD, SMP, SMA 5 semester. Jadi kalau misalnya 5 semester belajar ya, ya kalau SMP berarti dari kelas 7 semester 1 semester 2, dari kelas 8 semester 1 semester 2, sama 9 semester 1. Nah bagaimana kalau loh saya harus 5 semester, padahal saya udah usia berapa ya usia? Mungkin sudah lulus yang SMP tadi ya, umur berapa 16, 19 tahun. Padahal saya kan udah lulus SD, ini dia mau ujian SMP, lulus SD 12 tahun. Harusnya sih saya udah ujian tuh udah berapa tahun yang lalu, tapi karena satu dan lain hal tadi ada soal biaya, kerja gitu. Jadi saya belum ujian. Jadi saya harus 5 semester itu gimana? Kan syaratnya harus ada laporan belajar. Nah, kami memahami itu,
bahwa walaupun tidak sekolah, kamu kan belajar gitu. Jadi memang nanti ada tes-tes ya, ada tes-tes, tapi tanggung jawabannya ada seperti itu. Kita menganggap kalian kerja, kalian itu adalah belajar, tapi harus dibikin dalam bentuk format rapor. Nah, jadi tinggal mungkin nanti dikasih tes, sedikit-sedikit dikasih tes ya, dipelajari. Nah, itu menjadi penilaian di kelas 7, 8, 9. Kalau belum pernah sekolah ya. Tapi kalau misalnya sekolah, saya udah nih kelas 7, kelas 8, pas kelas 9-nya saya nggak lanjutin. Nggak apa-apa, bisa dipakai. Kelas 7-nya hanya pembuktian sebenarnya, pembuktian ke pemerintah bahwa ini nggak jual beli jasa ya, dia ada belajarnya gitu. Jadi di sekolah udah belajar. Nah, kalau yang nggak pernah sekolah, ya bisa belajar non formal, mungkin dikasih materinya, pelajari. Nah, kemudian itu menjadi dasar penilaian untuk kelas 7, 8, 9. Mungkin itu yang pertama, ada laporan proses belajar supaya jangan pendidikan kestaraan itu dianggap kayak jual beli ijazahmu. Ya udah asal bayar aja dapat ijazah. Nah, itu enggak seperti itu. Nah, yang kedua data diri ya, data diri, nomor induk kependudukan NIK itu yang karena itu penting, keluarga dan akte. Sekarang lebih penting lagi kartu keluarga karena di situ NIK-nya. Jadi semua kita sekarang berbasis data online ya di Kemendikbud. Nah, mereka lihatnya dari NIK, ngeling gitu. NIK-nya apa, ini anaknya siswanya ini gitu. Ngeling dengan NIK sekarang. Gitu. Jadi harus diurus NIK-nya. Kalau misalnya NIK-nya beres, bisa mendaftar. Tapi kalau NIK-nya, aduh saya nggak punya NIK, nah cepat diurus. Ya harusnya sih enggak ya, ada punya KTP ya. Harusnya kalau punya KTP ya. Tapi ada juga sih kami menemukan kasus-kasus anak-anak atau yang tidak beridentitas itu masih ada, dan itu harus diurus. Tapi kalau identitasnya jelas, silakan mendaftar. Dan kemudian ijazah terakhir sebenarnya. Ijazah terakhir misalnya kalau SD berarti ya nggak usah ijazah TK, nggak usah. Gitu. Yang penting laporan pembelajaran kelas 4, 5, 6 semester 1. Kalau yang SMP harus ada SD-nya terakhir kapan? Karena memang pemerintah belum memfasilitasi akselerasi gitu. Jadi nggak bisa misalnya dia lulus tahun lalu paket A, kemudian tahun depannya paket langsung mau paket B. Loh kenapa kok? Kan saya bisa belajar aja. Nah, pemerintah mengatakan ini kan kita mau setara. Nah, katanya mau disetarakan. Ya, kalau sekolah formal 3 tahun ya kita juga setara 3 tahun. Jadi dianggap belajarnya 3 tahun. Kalau boleh, kalau kurang nggak boleh. Jadi misalnya saya lulusnya udah 5 tahun yang lalu, boleh nggak saya pakai T? Boleh. Gitu. Saya belum ada raport, bagaimana? Ya nggak apa-apa, kamu belajar, nanti kita anggaplah pembelajaran kamu, kehidupan kamu sebagai bagian dari pembelajaran, nanti tinggal yang kurang-kurangnya mana yang belum pelajari, kemudian kita kasih tes, itu menjadi bahan penilaian kelas 7, 8, 9. Nah, tapi kalau baru tahun lalu saya ujian paket A, tahun depan paket B, bisa nggak? Bisa, karena kita mau setara dengan anak-anak yang SMP. Katanya mau disetarakan, tapi kok maunya 1 tahun, itu nggak setara dong. Gitu. Jadi pemerintah jawabannya seperti itu. Gitu. Yang SMP aja 3 tahun belajar, masa kamu mau setahun? Nah gitu, jawaban pemerintah seperti itu. Kira-kira cukup jelas nggak? Iya, jelas ya. Jadi nanti karena kesetaraan, jadi seperti tadi Bu Sani bilang, jadi kalau misalnya Ellen, nanti ada kakak kan ada ya, itu untuk pendaftaran ujian ya, atau untuk pendaftaran ujian kesetaraan kan? Ya, jadi sebenarnya ini pemerintah menghapus namanya mendaftar ujian. Jadi jangan sampai keluar saya mau daftar ujian, itu nggak bisa gitu. Jadi mendaftar untuk pendidikan kesetaraan. Nah, pendidikan kesetaraan, nah, karena itu harus di awal.
minimal dari sekarang gitu, mau nanti ujian minimal adalah proses belajarnya gitu. Jangan daftarnya misalnya Ujian ujiannya aja. iya ujiannya bulan April. Kalau misalnya yang pakai C bisa Sekarang udah April. belajar. Ya udah saya daftar bulan Januari atau saya daftarnya bulan Maret kan baru bulan depan ujian. Nah itu karena itu pemerintah menghapus tidak boleh mendaftar ujian. Kalau daftar ujian kayak gitu ya, bulan depan ujian ya saya daftar sekarang. Nah pemerintah mau mana proses belajarnya? Minimal dari inilah misalnya berapa bulan, misalnya dari sekarang ya bulan September ya sekarang, nanti ujiannya bulan April. Nah ada proses pembelajarannya, walaupun kurang misalnya ya, kurang dari 3 tahun, karena ijazahnya sudah lama. Ya nggak apa-apa gitu, karena 3 tahun, 4 tahun yang kerja itu, kita anggap itu adalah belajar. Nah tinggal ya sekarang harus apa ya, kurang-kurangnya itu di mana ya gitu. Jadi kalau misalnya kita lobang-lobangnya di mana gitu. Jadi yang aduh ini belum dipelajari nih, ini belum dipelajari. Ya udah pelajari selama ada waktu ya, ada waktu sampai April untuk ngisi bolong-bolongnya itu. Jadi kan misalnya kita dalam kehidupan kita belajar, tapi mungkin ada beberapa yang kita nggak pelajari. Nah itu kita harus pelajari itu. Berarti ada bolong-bolongnya ya yang belum dipelajari. Nah ngisi bolong-bolongnya itu harus ada waktu belajar. Jadi kalau bisa secepatnya kalau mau ujian di bulan April. Karena nanti di bulan Oktober pemerintah stop, udah nggak bisa. Karena belajarnya kamu gimana? Mana mungkin ngisi bolong-bolongnya itu hanya dalam 1 bulan gitu. Jadi secepatnya harus daftar supaya ada laporan. Ya ini saya ada waktu nih untuk ngisi bolong-bolongnya gitu. Menunjukkan bahwa kita ada proses belajar. Gitu. Apa? Ya, boleh. Cukup Oke, jelas. terima kasih Bu Tani. Ya, Oma, ada pertanyaan? Ya, silakan. SMP. Kedengeran nggak usah nih? Enggak ya? Kurang ya? Nggak Ya, kedengeran. gini. Waktu daftar SMK-nya kok bisa? Iya, bisa. Usul katanya. Iya. Oh. Iya. Terus apa namanya di sekolah yang lama itu kenapa nggak dikasih? Ya, maksudnya belum diambil, bukan yang nggak dikasih. Jadi kalau diambil sih nggak ada masalah, bisa. Oh, oh iya iya. Iya iya. Oke. Jadi gimana Bu? Oh iya, jadi ya, jadi ternyata ijazah SMP-nya belum diambil gitu dan ada di sekolah di Surabaya. Nah, waktu daftar SMK kemarin, SMK-nya di Surabaya apa di sini? Oh, SMK-nya di Bali. Nah, kemarin jadi boleh bisa daftar di SMK formal dengan catatan nanti ijazahnya menyusul karena kan ada di Bali gitu. Nah, kalau sekarang untuk mendaftarkan pendidikan kesetaraan tetap harus ada ijazah ya? Atau bagaimana? Iya, ijazahnya minimum fotokopinya gitu. Mungkin bisa minta tolong yang di sana, sekolah yang di sana, gitu. Tapi kan masih ada waktu, gitu ya. Mau daftarnya kelas berapa? Terakhir kelas berapa ya sekolahnya? Lulus SD, SMP ya? Mau Di SMP pakai lulus SMP-nya 2020. 2020 lulus SMP 2020 ya sebenarnya sih sudah bisa daftar ya untuk di kelas harusnya kelas berarti lulus SMP berarti harusnya udah SMA ya. Udah sempet kelas 10 SMK. di SMK. SMK iya, kelas 10. Iya. Ya memang sih salah satunya memang untuk membuktikan bahwa dia sudah lulus bisa diminta. Tapi nggak apa-apa daftar saja dulu sambil berjalan
minta gitu ya, diminta Diambil. ya diambil. Karena kalau misalnya kita daftarnya ke pemerintah, terdaftarnya nanti mungkin di bulan November, Oktober, takutnya pemerintah udah Tahun stop, depan. nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya sekarang bisa. Tapi yang penting anaknya harus komitmen mau belajar, istilahnya gitu. Yang penting gitu. Jadi kita harus tanamkan dia harus mau belajar dan ya itu istilahnya mau belajar sih gitu, mengejar berapa tahun nggak sekolah ya dia harus kejar gitu. Kalau dia mau belajar, ada komitmen mau belajar, kita bisa mendaftarkan dia untuk masuk di kelas 9. Jadi daftarnya tuh bukan daftar ujian, tapi daftar di kelas 12, maaf. Mendaftar di kelas 12. Gitu. Jadi nanti istilahnya seperti itu ya. Jadi jangan daftar ujian, tapi daftar di kelas 12, daftar di kelas 9. Kalau yang SD, berarti daftar di kelas 6. Ya, berarti nanti kayak Leo daftar di kelas 6 ya. Dapat ijazah, dapat paket A dulu, nanti lanjut baru paket B, tapi itu perlu waktu sih memang gini. Sabar aja. Bu Oma ada pertanyaan lagi? Iya, tetap kan nanti untuk mendaftar ke Diknas tetap harus ada. Tapi nanti bisa disusulin, yang penting segera aja diatur. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya kah? Teknisnya tadi daya rapor. Sudah nih. Oke, berarti untuk teman-teman sudah jelas ya untuk persyaratannya, durasi waktunya sudah dijelaskan secara detail oleh Bu Sani. Prosesnya juga bagaimana. Kalau saran saya sih, ada ini Bu, ada yang mau tanya atau gimana? Ada? Kalau untuk biayanya katanya bagaimana? Kalau yang Kalau biaya saya serahkan kepada di sana ya, gitu. Dengan tapi untuk biaya kalau untuk gambaran, untuk gambarannya Kenapa? misalnya nanti untuk gambarannya nanti misalnya kan untuk setelah proses belajar nanti ada ujian paketnya. Nah itu biasanya dari pemerintah tuh ada ketetapan atau bagaimana? Sebenarnya di pemerintah nggak ada ketetapan, justru pemerintah memberikan dana, ya, memberikan dana supaya jangan karena biaya siswa tidak bisa sekolah. Tapi dalam pelaksanaannya tentu kan ada administrasi. Nah, yang melolanya, nah ngisi bolong-bolongnya, nah seperti gitu. Ngisi bolong-bolongnya gimana? Nah, mungkin ada di sana, mungkin Ibu Evelyn dan kawan-kawan yang bisa membantu untuk ya itu ya mengisi bolong-bolong. Belajarnya apa? Arahannya panduannya gimana? Nanti ujian panduannya gimana? Minimal ada yang mengarahkan supaya nanti belajarnya terarah. Nah, mungkin untuk proses itu kan tentu ada tutor-tutor, ada ya mungkin administrasi yang lain ya. Mungkin ngumpulin ijazah, masukin, harus mengirimkan, pakai komputer, pakai data. Nah, itu kan ada yang ngurusin. Nah, yang ngurusinnya itu memang itu kebijakan dari lembaga. Nah, kalau kita karena saya kebanyakan tiap lembaga beda-beda, kebijakannya beda-beda. Tapi kalau dari pemerintah sebenarnya mengharapkan bahwa jangan gara-gara ekonomi atau biaya menjadi penghalang. Yang penting orangnya niat belajar. Nah, pemerintah akan marah dan akan itu kalau anaknya nggak mau belajar, bayar banyak tapi nggak mau belajar, lebih baik nggak punya, maksudnya nggak bayar tapi belajar sungguh-sungguh daripada bayar besar tapi nggak belajar. Nah, sebenarnya sih pemerintah pengennya begitu. Hanya biaya operasional, nah itu harus dibicarakan, tiap lembaga punya kebijakan masing-masing. Tapi kalau misalnya di pewaris bangsa ya, mungkin bocoran ya, kita nggak tahu nanti. Di sana saya PKBM sebenarnya kan di Bali juga banyak gitu. Nah, biaya beda-beda, kebijakan dari PKBM masing-masing. Tapi kalau saya mau bertanya dengan PKBM pewaris bangsa, kalau kami bocorannya sih, tapi nanti pendaftaran itu 500. Nah,
untuk belajarnya ya silakan, kalau butuh tutor ya tinggal bicarakan mungkin dengan yang di Bali dengan Bu Evelyn. Nah itu buat yang ngajarinnya bayar berapa ya? Nah itu mungkin biaya yang berbeda. Mungkin kalau misalnya udahlah saya saudara sendiri yang ngajarin, atau bapaknya sendiri yang ngajarin, atau ini kawan saya ngajarin free aja, berarti ya belajarnya free. Nah sekarang materi-materi kan banyak yang free ya, YouTube. Dan pemerintah juga kasih modulnya tuh pakai e-modul ya, jadi pakai komputer. Tapi saya komputer nggak ada. Nah itu biaya lagi. Nah jadi ada biaya. Aduh saya nanti ujiannya pakai komputer, harus minimal harus punya HP Android, saya nggak punya. Nah itulah biaya-biayanya itu harus di situ ya, di situ. Jadi bukannya berarti nggak ada biaya, tapi silakan diatur sendiri. Ya udahlah saya Androidnya mau beli second aja, atau mau laptop untuk ujian saya mau pinjem. Nah itu berkreativitas sendiri. Nah di situ yang ngajarin nggak perlu, saya nggak perlu tutor, saya mau belajar sendiri dari internet. Datanya gimana, kuota datanya gimana, nah itu biaya lagi kan. Jadi sebenarnya ada biaya, tapi silakan diatur sendiri. Kalau dari lembaga kami hanya pendaftaran 500, kemudian administrasi ujian, karena harus ada ijazah ya, ijazah harus nulisin, harus ada yang periksain nilai-nilai ujiannya. Nah itu kami ada 800 sampai 1 juta untuk biaya administrasi ujian. Tapi kembali kami biasanya kami kalau niat silakan mengajukan keringanan gitu, bisa subsidi silang. Tapi kalau ada misalnya saya ada cukup biaya, ya puji Tuhan bisa mensubsidi teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau soal biaya di pewaris bangsa sebenarnya bisa dibicarakan. Yang penting niat gitu, yang penting mau belajar gitu. Itu sih, jelas ya. Ya operasionalnya mungkin harus dihitung juga sih ya. Misalnya kalau butuh Android dihitung, butuh data dihitung. Misalnya ya semua kan udah diberikan pemerintah link-link. Saya nggak suka itu dengan di internet gitu, susah, saya pengen buku. Ya silakan bisa di print, bisa dicetakin. Berarti biaya cetak berapa? Ya itu menjadi biaya. Nggak mau pakai beli buku bekas aja, pinjem bukunya, berarti nggak ada biaya. Jadi kreativitas kita sendiri untuk mengatur biayanya. Ya. Baik. Ada lagi? Saya kembalikan ke Miss Nana. Oke. Kalau saya sih, ini saya mau kasih sedikit tips ya buat teman-teman di sini. Karena kan asalnya dari sekolah formal nih rata-rata. Jadi kalau di PKBM itu homeschooling itu sebenarnya tujuan akhirnya cuma satu sih. Jadi kita tuh menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri gitu. Jadi makanya kenapa setiap tahun ajaran, karena saya ngajar bahasa Inggris, saya selalu bilang ke murid-murid saya untuk setiap kali memulai tahun ajaran baru, kamu goalnya mau apa belajar bahasa Inggris? Kamu yang bikin komitmen sendiri untuk diri kalian sendiri gitu loh. Nah di sini juga saya mau bilang buat teman-teman, jangan sampai kalian itu belajar cuman karena butuh ijazahnya tok gitu loh. Itu tuh cuman sebagai sarana aja gitu untuk kalian bisa mendapat apa yang kalian pengen gitu. Tapi goal akhirnya itu adalah ketika kalian belajar, memutuskan untuk menjadi seorang homeschooler, kalian bisa mempelajari banyak hal yang tidak kalian dapat di sekolah formal sebelumnya gitu. Jadi keahlian-keahlian yang kalian mau pelajari, ilmu-ilmu yang kalian pelajari selain yang akademik itu kalian yang menentukan gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Ya, mungkin kita ini udah jam 4 sih. Mau ada lagi yang mau ditanyakan atau merasa sudah cukup? Gimana? Sudah cukup, Miss? Oh, udah cukup. Oke. Baik, saya tutup acara kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Bu Sani untuk waktunya, Bu Evelyn yang sudah menjadi host dan penyelenggara juga. Untuk waktunya teman-teman di sini, Kak Leonardo ya sama Kak Ellen, terima kasih banyak. Ya, saya tutup.
Dan nanti kalau misalnya ada acara berikut, pasti kami informasikan untuk berikutnya. Terima kasih.